Kalau saya mau katakan bahwa siapapun itu, entah tadi ya kategorinya Iya. kaya, mampu, pandai, atau apapun dia ya, kita semua memiliki di dalam diri kita anugerah untuk bisa bersikap rendah hati ya, Hmm. belajar tentang diri kita sendiri. Tapi kalau orang bersyukur, ya kan, tanda orang yang rendah hati kan dia bersyukur Hmm. atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ya. Halo Sobat Matias, ketemu lagi. Apa kabar? Pasti masih sehat ya? Masih semangat ya? Gimana kemarin Paskahnya? Dapat banyak telur nggak? Seru ya tetap ya? Harus seru dong, harus tetap seru ya meskipun Paskahannya di rumah aja. Dan meskipun kita tetap menjalani prokes, tapi tetap kemarin pada makan bareng nggak sama keluarganya? Pada nyari telur Paskah bareng nggak anak-anaknya di rumah? Tetap bikin kegiatan-kegiatan yang bikin semangat dan tetap menjalani hari-harinya dengan semangat juga dong. Nah, selain kan teman-teman semua Sobat Matias sudah tahu ya, kalau kita tuh di Matias TV nggak cuma ngomongin soal gereja melulu, nggak ngomongin soal ritus terus ya. Kita juga bisa loh ngebahas hal-hal lain yang lagi hits, yang lagi seru, yang bahasan-bahasan yang ya sering diomongin di tongkrongan deh. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal isu humaniora nih. Buat mungkin sekali lagi nih, mau teman-teman yang Sobat Matias mungkin masih sekolah, masih kuliah, isu-isu yang sederhana seperti ini mungkin bisa keluar loh nanti di pertanyaan-pertanyaan ujiannya. Tapi kok kayaknya menjurus-menjurus ya narasumber ya sama kata-kata aku sebelumnya ya. Nih kita kehadiran bintang tamu narasumber kita kembali, Romo Andreas Bernardinus Altawolo FM. Halo Mo. Halo Sobat Matias. Apa kabar lagi Mo? Sehat. Salam baik. sehat dulu ya Mo. Ayo, Salam salam sehat ya. Mo. Aduh. Terima kasih, Mo, ya. kemarin gimana Paskahannya? Ya baik ya, saya pasca di komunitas di Oh, rumah di bersama para frater. Tuh, ya. Romo aja di rumah komunitas aja ya kami. Mo ya. Ya, Tahun kedua nih Mo, kita Paskahan di rumah aja ya Mo. Tahun betul, lalu ya. dan tahun ini ya Mo Ya. ya. Gimana Mo? Udah 2 tahun nih Mo kita Ya, Paskahan di rumah Sobat aja. Matias, kita berdoa berharap supaya pandemi ini segera Amin. berakhir Amin. ya. Kita berdoa berharap begitu supaya kita bisa berinteraksi dengan lebih leluasa Langsung ya Mo, Ya, ketemu dan- lagi dengan betul, saudara ya. seiman Lebih- dan tidak seiman ya Mo betul, ya. lebih ekspresif ya dalam perjumpaan kita satu sama lain itu. doa Ngomong-ngomong kita. Romo udah divaksin belum nih? Sudah. ya. Oh sudah 2 Dua kali ya Mo. kali, ya. Wah, berarti jangan takut vaksin ya Mo ya. Romo aja udah divaksin. Mo, seperti yang tadi aku udah mention di awal, kita hari ini mau ngebahas isu yang agak-agak ringan nih Mo Oh ya. ya baik ya. Nggak ngomongin misteri yang menakutkan lagi ya Mo. Masih ingat aja, coba buka lagi kemarin Romo sempat merinding disco di sini gara-gara isu apa. Dibuka lagi ayo videonya. Nah sekarang kita mau ngebahas soal isu ini Mo, the power of humility, Wah, which ya. is Oke. rendah hati, soal Ya. kerendahan hati. Wah, tema ringan ya, menarik ya. Ringan Dan- tapi dalam ya Mo ya. Ya, dekat dengan realitas Ya. pengalaman kita. sehari-hari. Oke, Ya. Mo, kalau misalnya dari kata-katanya itu kan kayaknya gampang ya, rendah hati. Rendah hati. Rendah hati itu kayak, aduh diomongin gitu aja gitu loh kan. Tapi sebenarnya konsep rendah hati itu sendiri tuh seperti apa sih Mo? Maksudku gini, kenapa menggunakan kata hati Iya. gitu loh? Kenapa nggak rendah jantung atau rendah yang lain gitu Mo? Ya, ini istilah yang menarik ya. Heeh. Dekat dengan ya mungkin secara fisik pertama-tama kita mengatakan ya kita memiliki bagian tubuh yang namanya jantung, Mm-mm, darah ya, mm-mm, hati kita ya. Mm-mm. Dan kemudian di sini secara ya kalau kita mau katakan secara spiritual Ya. katakanlah kita memiliki hati ya. Mm-mm. Lalu istilah ini ya istilah rendah hati ya. Mm-mm. Kenapa dikatakan hati? Karena ya kita semua tahu bahwa hati adalah ya bagian sentral ya Oke. dari diri kita sebagai Iya. manusia ya. Kita mengatakan rendah hati, kita kadang-kadang mengatakan suara hati ya. Heeh. Kita kadang-kadang juga mengatakan dalam pengalaman kita, saya merasa hati saya tidak tenang ya. Mm-mm. Atau sebaliknya, wah hati saya kuat, saya Hmm. mantap ya. Jadi itu berarti dari ungkapan-ungkapan itu, dari istilah-istilah itu mau menunjukkan bahwa hati begitu penting ya. Orang seperti Agustinus mengatakan ya hati itu memiliki logika tersendiri yang Iya. melampaui Logika pikir kita ya. pikiran kita Iya, ya. heeh. Artinya dia memiliki sesuatu yang memang sangat penting, sentral. ya. Kan katanya listen to your Ya, heart. dengarkan suara When hati it's ya. beating for you ya kan. Betul sekali, Tapi ya. tapi kan kemudian kalau kita pakai permainan bahasa lagi Mo, kalau listen to your heart,
Tapi heart itu sendiri kan sebenarnya jantung. Ya. Tapi heart di sini kita hati, ya kan, jadinya dengarkan tadi hatimu gitu. Jadi kalau jantung kan berarti kita membahasakan sesuatu secara fisikal ya, dalam diri sentral kita yang tadi Romo bilang ya. Tentu juga dari segi fisik, dari segi medis kita mengatakan jantung itu ya pusat ya, yang mengalirkan, memompa darah, yang memberikan kehidupan bagi kita ya. Kalau sekarang kita membahasakan hati kita ya, berarti bukan hanya secara fisik yang kita maksudkan, tapi juga ya batin kita dalam kita ya. Unsur spiritual dalam diri kita ya. Unsur spiritual. Ya. Bagaimana sih mau mengkorelasikan unsur spiritual ini dengan kerendahan hati? Ya. Dikatakan rendah hati itu tadi saya mengatakan sifatnya spiritual karena ya tidak hanya fisik semata-mata ya. Nah, tadi kalau secara fisik kan kita mengatakan jantung ya. Tapi hati kita kan berarti ya sesuatu yang berkaitan dengan relasi kita, bukan hanya dengan sesama tapi dengan sesuatu yang mungkin melampaui ya realitas kita secara manusiawi ya. Kalau kita membahasakan dengan bahasa agama ya, hati kan berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan ya. Berarti ya sesuatu yang lebih dari sekedar dimensi fisik ya, materi yang bisa terlihat dengan kasat mata, dia juga memberi ruang pada sesuatu yang sifatnya tadi ya spiritual. Dalam hal ini relasi dengan Tuhan. Nah, kan kalau misalnya kita sekali lagi misalnya kita omongin, kita korelasikan dengan relasi kita dengan Tuhan, itu kan kadang-kadang di dalam doa kita suka ngomong kayak gini, dengan rendah hati memohon gitu. Nah, tapi kan di sini kadang ada konsep yang kayak sedikit twisted antara rendah hati dan rendah diri. Oh iya, betul. Nah, ya. Itu juga, jadi kayak tipis tuh kalau kita ngomong berdoa dengan rendah hati memohon, mungkin nggak sedikit orang yang jadi kayak nyembah gitu. Betul, gimana sih Mo? Ya, rendah hati itu kan berarti ya ini saya melihat sebagai suatu kekuatan ya. Ini kita bisa membahasakan ini suatu keutamaan dalam diri kita yang bisa kita kembangkan ya. Rendah diri kan berarti orang merasa minder, dia merasa tidak sanggup, dia merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu ya. Nah, rendah hati yang dimaksudkan itu ya, saya tidak sombong, saya tidak tinggi hati. Kalau mau menggunakan lawan dari rendah hati berarti tinggi hati. Saya tidak egois, tetapi saya dengan kekuatan dari hatiku saya mau melakukan sesuatu dengan tulus ya. Karena memang si rendah hati ini selalu disandingkan rendah hati dan tidak sombong. Ya gitu betul kan, ya, dikatakan begitu. Iya, selalu kayak mau cari pasangan hidup yang kayak gimana sih? Yang rendah hati dan nggak sombong ya kan, selalunya gitu kan Mo ya, maksudnya sering disandingkan gitu. Sobat Matias juga mungkin begitu ya. Banyak dari kita ya mencari jodoh orang seperti apa? Orang yang rendah hati dan tidak sombong. Gitu ya. Kenapa orang tinggi hati pasti sombong? Iya. Kenapa begitu ya Mo ya? Nah, ini menarik juga dikatakan rendah hati ya. Istilah ini kan ya humility ya kalau ya. Tapi kalau kita lihat juga ini datang dari bahasa Latin ya. Humilitas ya. Humilitas. Ini menarik ini istilah ini sebetulnya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kita punya istilah humus ya. Humus itu berkaitan dengan tanah ya, sesuatu yang rendah ya. Ya. Tapi kan humus itu penting karena itu menunjukkan bahwa tanah itu subur ya. Sesuatu yang dasar, yang kelihatan rendah tapi dia memberi sesuatu bagi kehidupan. Kalau kita mau menanam pohon itu kalau nggak ada tanah, kita butuh tanah tapi tanah yang subur gitu kan, supaya menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu ya dari tanaman itu ya kita butuh tanah yang subur ya. Jadi di sini ya istilah ini mau menunjukkan bahwa bukan suatu tendensi buruk negatif, melainkan justru suatu kekuatan ya, suatu power yang mau ditunjukkan di sana. Ini analoginya tuh dalam banget loh, Sobat Matias. Humility, humus, gitu loh. Kita menjadikan kerendahan hati ini sebagai dasar, tapi bukan berarti jadi rendah diri. Betul. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan aku bagaimana aku, semua Sobat Matias di rumah, kita tetap rendah hati, tapi kita tetap tahu kalau you are worth. Kalau gue tetap rendah hati, tapi gue tetap tahu value gue, gitu. Betul, itu gimana Mo? Ya, ciri orang yang rendah hati kan berarti dia mengenal dirinya ya. Kalau saya orang yang rendah hati itu berarti apa ya? Dia belajar menerima kemampuan
dalam dirinya juga dia tahu keterbatasannya, dia terima gitu Oke. ya. Jadi ada ruang di dalam dirinya yang tidak ditumpukan dengan kesombongan, tidak ditumpukan dengan tinggi hati, tetapi dia lebih leluasa ya. Dia tahu menempatkan, oh ini bagian yang utama ya dalam diriku, inilah kemampuanku. Ini bagian yang menjadi keterbatasanku. Jadi orang yang rendah hati ya, kalau dia tahu bahwa ya, itu kemampuannya, dia secara objektif ya, juga melakukannya dengan baik dan benar ya. Kalau dia tahu bahwa itu adalah bagian dari kelemahannya ya, orang yang rendah hati ya biasanya belajar ya, dengan rendah hati meminta bantuan kepada orang. Dia merasa belum lengkap, belum utuh ya dirinya, sehingga padahal mungkin sebenarnya dia sebenarnya dia udah bagus gitu ya Mo ya. Berarti ini ya Mo, istilah sederhana yang ilmu padi ya Mo ya. Semakin betul, berisi semakin merunduk ya. Iya. Gitu, itu tuh rendah hati tuh. Kita pakai istilah lama itu tapi masih menarik, relevansi ya Mo, relevan sekali gitu. Betul, nah, berarti kan kalau si rendah hati ini adalah sifat dasar yang memang seharusnya kita miliki sebagai semua orang, universal, betul sekali, ya. kebajikan universal yang semua orang harus punya gitu kan Mo. Nah, kalau misalnya sudah sampai di level para pemimpin ini kan Mo, mereka kan punya levelnya sendiri ya kan. Ya wajar lah gitu kan, wajar, nggak apa-apa. Sebagai pemimpin sombong itu biasa. Ada godaan begitu ya udah kan Mo, posisi ya kan Mo, posisi dan jabatan itu kan betul, tempted gitu kan untuk orang menjadi sombong. Nah, Romo ada nggak sih contoh kayak mungkin yang orang udah on top position tapi kayak down to earth banget gitu. Mungkin pertama tadi ya poinnya bahwa rendah hati itu kan bukan identik dengan rendah diri ya. Jadi justru orang memiliki power justru ya di dalam dirinya untuk bisa melakukan apa yang baik dan benar. Memang sering terjadi dalam realitas kita itu ya, kalau orang-orang yang mungkin kita semua ya, kita berbicara tentang dari pengalaman kita juga. Kalau orang sudah mendapat posisi, orang mendapat punya power ya Mo, ya, orang seringkali tergoda untuk ya menggunakan itu untuk menyombongkan diri ya. Tadi ya kita mengatakan ya, orang menjadi tinggi hati, menjadi egois karena itu ya. Nah, begini, pertama-tama ini sesuatu yang sifatnya universal ya, tadi Anggi katakan itu ya. Begini saya mau katakan kepada Sobat Matias, Anda tutup Alkitab ya. Waduh, tutup Alkitabnya, nggak usah dibuka dulu ya. Ini nggak ada di Alkitab nih. Anda tutup Alkitab dan Anda lihatlah pengalaman hidup Anda ya. Jangan mencari dulu ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang kerendahan hati ya. Artinya saya mau katakan bahwa ini sesuatu yang sangat ya human ya, dekat dengan kehidupan kita, berkaitan dengan pengalaman kita ya. Jadi kita sendiri bisa dengan gampang melihat dalam pengalaman kita, saya itu bagaimana sih orangnya, apakah saya cukup humble ya, rendah hati ya dalam relasiku dengan sesama, di keluarga, di komunitas, dalam ruang lingkup masyarakat, pekerjaan atau gereja ya. Ya tadi indikasinya kalau saya itu humble ya, saya mau mendengar orang lain, saya mau belajar dari orang lain, saya selalu mau berproses menerima, mungkin teman atau di keluarga kalau ada orang yang mengoreksi kesalahan kita ya, kalau kita mau menerimanya dengan lapang baik dada ya Mo ya. Itu tandanya bahwa kita di situ ya bersikap rendah hati. Oke, berarti bisa disimpulkan gini. Orang yang rendah hati, orang yang humble itu adalah orang-orang yang selalu punya room for improvement. Ya. Jadi dia selalu memberi ruang tadi ya, hatinya itu tadi saya gambarkan bahwa hatinya lapang ya. Jadi dia selalu memberi ruang begitu ya. Mungkin gambaran sederhananya mungkin ya seperti kita sekarang, kita ada di dalam dunia digital begitu ya. Kalau Anda punya komputer, Anda punya gadget gitu ya, kan harus selalu diberi ruang, space yang cukup untuk diisi lagi. Diisi lagi gitu ya Mo. Kalau komputer Anda itu terlalu banyak filenya dan berat ya, apalagi ada virus-virusnya. Itu hantu-hantu yang datang. Itu kan Anda perlu membersihkannya, memberi ruang supaya baru ya. Itu contoh yang sederhana, dekat dengan kehidupan kita ya. Hati kita juga bisa Anda bayangkan seperti suatu folder ya, di dalam diri kita ya. Kan kita semua pasti dong mendambakan hati yang baik, hati yang tenang gitu kan, hati yang lapang. Maka
pesannya ialah bahwa kita memang harus sering-sering membersihkan Si folder virus-virus kita, ini ya, Mo, ya. virus-virus kita itu supaya memang ada ruang yang cukup di sana untuk menyimpan hal yang baik yang baru ya. Nyimpen hal yang baru dan yang baik. Gitu ya. Kalau nyimpen hal yang baru tapi yang buruk, sama datang lagi tuh virus, guys. Ya, jadi seperti kita memberi virus bahkan ya ke diri kita sendiri. Kita masukin itu virus malah ya, Mo, betul, ya. Ya. Dicatat ini kalau di rumah. Ya, betul, Mau ada nggak sih mau contoh contoh konkret lah mungkin yang bisa kita teladan ya, mungkin dari pemimpin dunia atau pemuka agama atau orang-orang yang bisa kita look up to gitu untuk masalah kerendahan hati ini. Kalau contoh yang paling dekat ya, mungkin yang gampang kita ingat itu orang seperti para pemimpin agama yang saya maksudkan, misalnya Paus Fransiskus misalnya ya. Ini sangat menarik. Kita semua tahu mengikuti media sosial, Sobat Matias semua, Anda bisa lihat siapa ya Paus Fransiskus ya, dengan gestur-gesturnya yang sangat menarik ketika dia melakukan kunjungan ke Irak misalnya, yang terakhir kita melihat ya, dia mau melampaui semua perbedaan, berdialog, berjumpa dengan orang lain. Saya kira itu juga suatu gestur kerendahan hati ya. Atau Paus ini menarik juga ketika setelah dia terpilih pada tahun 2013 sebagai Paus, saya masih ingat ya, dia merayakan Kamis Putih di sebuah penjara di kota Roma ya, dan dia melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri pada Kamis Putih itu ya, membasuh kaki para rasul. Dan ini menarik, ini sesuatu yang juga kena dekat dengan tradisi kita ya, tradisi Kristen Katolik, dan Paus melakukan itu ya. Ya juga misalnya Paus, ada suatu peristiwa itu saya kira 2019 ya. Itu Paus Fransiskus misalnya dia berlutut, tunduk mencium kaki para pemimpin politis ya, dari Sudan itu ya, ada sekelompok pemimpin yang datang ke Roma, dia memberikan suatu retret kepada mereka, kemudian ya dia memohon supaya mereka menjadi pemimpin yang baik, yang melayani, yang rendah hati ya, istilah kita di sini ya. Bahkan dengan gestur itu ya. Jadi Sobat Matias, kita bisa membayangkan bahwa seorang pemimpin, orang pertama untuk gereja Katolik di dunia ya, justru melakukan itu ya, mau melakukan itu untuk ya, memberikan contoh ya. Ini contoh untuk ya teladan kerendahan hati yang kita sedang bicarakan. Paus aja mau, emang lu sampai kasarnya gitu ya. Maksudnya kan betul, ya. Itu kan contoh yang sangat dekat gitu loh, dan ya tapi kan ada aja ya mau orang tuh namanya orang ya, kalau tadi kena virus negatif tuh nggak sedikit pasti aku rasa yang ngelihat itu gestur, gimmick, pencitraan gitu kan. Cuman, nah masalahnya gini Mo, gimana sih kalau mungkin Sobat Matias di rumah dimanapun berada gitu kan, mungkin ya tidak sedikit orang di sekitar kita yang mengaplikasikan apa yang Romo ucapkan tadi, tapi mungkin juga tidak sedikit orang-orang di sekitar kita yang bersifat sebaliknya gitu. Betul, ya. Nah ini gimana nih Mo untuk kita sebagai teman, sebagai saudara, sebagai rekan kerja mungkin mengingatkan untuk mereka kembali lagi ke ground humusnya ini Mo. Ya, mungkin kembali tadi tentang gambaran humilitas tadi ya. Jadi ya menjadi humus ya, berarti memberi kehidupan ya. Jadi menurut saya itu sangat penting juga, praktis ya dalam kehidupan kita, terutama dalam relasi ya, entah di keluarga, di tempat kerja, atau di lingkungan sosial kita ya. Karena kalau kita humble, itu orang yang humble itu kan sebetulnya dia dia mau selalu belajar ya dalam hidupnya ya. Dia selalu berproses ya, begitu kan. Dia selalu memberi ruang bagi sesuatu yang baru, nilai yang baru yang dia pelajari ya. Kalau orang yang merasa sudah sempurna ya, sudah selesai belajar kan, berarti ya dia tidak lagi membuka ruang bagi kayak ngerasa udah komplit gitu ya, merasa sudah komplit ya. Itu kan sebetulnya berarti kita sebetulnya menutup diri ya. Orang merasa saya sudah tahu, saya sudah mengerti, udah bisa gitu. Nah gitu ya. Itu sebetulnya ungkapan dari sebetulnya ya rasa sombong ya, rasa tadi ya egoisme kita yang bermain di situ ya. Nah, tadi saya katakan bahwa ini kalau dalam bahasa iman Kristiani itu ya
ini suatu keutamaan ya. Jadi suatu keutamaan berarti memang yang harus kita pelihara terus-menerus, kita bentuk terus-menerus ya. Tidak ada orang yang sempurna yang langsung jadi sudah selalu bersikap rendah hati kan, pasti ya. Ini selalu kita pelajari terus-menerus ya, berupaya terus-menerus. Nah, mungkin selama hidup kita ya kita berproses dengan keutamaan ini. Berarti si kerendahan hati ini memang sangat penting untuk melawan egoisme ya. Terutama mengalahkan ego kita sendiri yang, dulu ya Mo ya. Yang paling menantang yang bagi paling kita, berat adalah melawan ego sendiri dulu kita, gitu kan Mo. Ya manusia begitu ya. Cenderung selalu mau pertama-tama mengutamakan dirinya. Karena yang menurutku yang paling penting kemudian kan ketika Romo bilang si kerendahan hati ini, orang yang rendah hati adalah orang yang selalu membuka dirinya untuk suatu perubahan, kritisisme. Perubahan dan kritisisme ini kan bukan hal yang nyaman ya sebenarnya. Kita merasa terganggu ya. Iya kan, kalau gue udah punya orang udah punya prinsip sendiri, terus diganggu, lu tentu mau. Ya, jadi itu biasanya muncul defense ya iya kita kan? Melawan diri sendiri itu loh Mo. Melawan diri sendiri itu menurut aku yang jauh lebih PR daripada melawan kritisisme orang sendiri gitu kan. Betul ya. Ini suatu pesan yang sangat penting ya, kuat ya. Mungkin begini ya, kalau situasi kita sekarang ini kan seperti ramai ya. Kita ini gampang berinteraksi, gampang terkoneksi ya. Kita ada di dunia digital di mana ya kita itu hidup dalam suatu jejaring ya, begitu ya. Jejaring sosial itu bagian dari kehidupan kita sekarang ya. Mungkin dengan situasi ini seringkali memang mungkin kita kurang ya masuk dalam diri kita sendiri ya. Kita senang tertarik dengan keramaian, kita senang dengan interaksi, kita senang bermedia sosial begitu ya. Kalau istilah anak sekarang dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Jadi apa yang ditampilkan di media sosial itu mungkin bentukan aja yang sebenarnya di dalamnya ini mungkin yang Romo sampaikan barusan. Nah, teman-teman sekalian ya, kalau kita mau hidup sebagai orang yang rendah hati ya, jangan utamakan casingnya, utamakan juga isinya di dalam gitu ya. Jadi memang sekarang ini kita bisa memahami bahwa casing itu bukan sesuatu yang buruk sekali. Tidak selalu buruk ya Mo ya. Tidak selalu buruk ya. Kita juga memerlukan jangan salah ya Mo ya. Kemasan yang menarik betul. ya. Yang presentable yang bisa menjual kalau dibahasakan seperti itu ya. Itu sesuatu yang kita semua paham ya, mengerti tentang itu ya. Tapi kalau kita berbicara lebih dalam ke dalam diri kita, kan kita tidak hanya melulu itu ya. Kita juga harus lebih masuk dalam diri kita. Nah, ini menarik nih. Jadi poin itu juga yang mau kita katakan di sini ya, bahwa kalau kita mengatakan di sini tema kita kerendahan hati, berarti memang ya tugas kita ialah masuk ke dalam diri kita ya, berbicara dengan diri kita. Itu sesuatu yang mungkin sulit sekarang. Ini menarik banget dan sekarang itu kan Mo isu yang raise ketika pandemi ini kan banyak sekali isu soal mental health, mental illness. Bagaimana orang merasa tidak terkoneksi dengan dirinya. Nah, kalau aku boleh, karena harus tinggal di rumah, harus bekerja di rumah. Tapi harus tampil. Tapi harus tampil di media sosial, harus tampil di depan laptop, di depan komputer, di depan gadget atau apapun gitu. Kalau aku boleh korelasikan dengan yang Romo bilang soal kerendahan hati dan bagaimana mengkonekkan kita dengan diri kita sendiri, mungkin Romo boleh berbagi nggak Mo di perenungan itu gimana sih Mo kita tetap dengan rendah hati tapi kita juga connect gitu loh ke diri kita sendiri itu nggak gampang loh. Itu tugas yang memang menantang ya. Bahwa kita harus juga berbicara dengan diri sendiri ya. Jadi mungkin lain kali di tempat ini kita bahas isunya beda ya. Suara hati. Suara hati. Jadinya udah bukan rendah hati lagi. Teman-teman bisa notice ini ya, bahwa nanti ada tema ini mungkin suara hati itu apa ya. Jadi, ayo mungkin ada yang mau punya pertanyaan dari sekarang. Jadi itu berarti ya, kalau namanya suara, berarti kan kita harus memasang telinga ya untuk mendengarkan ya.
dia terlalu halus ya. Dia tidak seramai dengan dunia di sekitar kita ya. Maka memang kita harus benar-benar fokus untuk bisa mendengar apa sih yang dia katakan ya. Karena dia membisik ya. Jadi ya bisikan itu halus ya kadang-kadang ya. Dan dia tidak semenarik ya, Si semua ramai yang ini bising, ya, Mo, ya. Si seramai bising ya ini ya. gitu ya. Maka memang ya tugas kita di situ ya, bahwa kalau mau belajar mengenal diri kita kan, kerendahan hati kan bagian dari ya mengenal diri kita. Iya. Ya. Bertanya who am I itu pertanyaan basic Nah, yang maknanya ternyata mendalam. who ya. am I? Ya, Who are you? ya. Jadi mengenal diri, tahu kelebihan kita, kelemahan kita. Dengan itu kita bisa membangun interaksi yang baik juga dengan sesama di sekitar Dan dengan kita, itu ya. kita pun memberikan ruang untuk perubahan, untuk perkembangan, Betul, untuk betul. kritisism Ya, gitu ya, betul, Boy. ya. Tuh, Jadi dalam. semakin orang mengenal dirinya, Hmm. dia semakin menjadi memberi kontribusi yang baik. Berarti dengan seharusnya sesama, ya. semakin orang mengenal dirinya, semakin rendah hati. Betul. Seharusnya ya. begitu. Betul. Ya, Mo. Ya. Seharusnya begitu tuh. Ayo, gimana nih teman-teman sobat Matias merasa Ya. aduh kayaknya gimana ya gue di kehidupan gue sehari-hari Betul, di ya. rumah sama keluarga, sama rekan kerja, Betul, sama ya. tetangga ya, Mo betul, ya. ya. Karena Ya. ini kan harus di-apply ke semuanya Ya, gitu. ya. Nggak cuman orang-orang terdekat kita, tapi Ya. siapapun yang kita ketemuin, guys. Bahkan yang baru ketemu di Transjakarta ya kan, Mo ya. Karena karena ya itu kayak tadi aku balik ke depan gitu loh. Kata-katanya tuh sederhana. Ya, Tapi melakukannya, apalagi ketika Hmm. orang udah punya semuanya, Ya. kayak dunia ya bisa dibeli sama dia. Kan Ya. ada istilah ya, Ada elah. godaan di situ ya. Iya, ibaratnya dia mah kayak gitu, sombong mah wajar Ya. gitu loh. Jadi memang si rendah hati ini memang harus, ya itu memang harus kita kenal ke diri kita sendiri, guys, Ya, gitu betul, loh. ya. Harus. Saya mau membahasakan dengan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus ya. Oke. Dalam ensiklik yang terakhir itu ya, Fratelli Tutti ya, itu semua saudara. Ya. Dia mengatakan begini, ada satu poin yang menarik ya, Paus mengatakan kita perlu bertanya diri, saya itu apakah menjadi hadiah bagi sesama atau ancaman bagi sesama ya gitu ya. Wow, dalamnya. Ya. Jadi kalau saya menjadi hadiah kan berarti ya saya sudah mengenal diriku, saya menjadi orang yang baik ya. Kemudian kehadiran saya dalam relasi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan lingkungan itu menjadi suatu kerinduan ya bagi orang lain. Wah orang senang nih. Oh kok si Anggi kok nggak datang ya? Nggak ada lo, nggak ada rame gitu ya, Mo ya. Nggak ada mau lo, bahas nggak rame. ya, Iya. gitu kan. Berarti orang lain merasa bahwa oh dia itu kalau hadir dia ya seperti Membawa, hadiah bagi kita iya, ya. membawa Dia membawa kebahagiaan, kebahagiaan, gitu, sukacita. iya. Dia orangnya enak, diajak ngobrol semacam itu ya. Itu berarti di sana kita menemukan bahwa ada indikasi kita sedang berproses menjadi orang yang rendah hati ya. Kita bisa diterima di dalam lingkungan sosial. Nah, itu suatu tanda yang sangat bagus gitu ya. Nah, Tapi kemudian Jadi- ketika kalau kita jadi ancaman, ya, jadi ancaman berarti kalau kita hadir di sana mungkin kita terlalu sombong, kita terlalu mengutamakan kepentingan kita. Mungkin teman-teman di sekitar kita merasa bahwa dia kesulitan membangun relasi dengan kita ya. Jadi apa ya istilahnya kok ngomong nggak nyambung gitu ya misalnya ya, sederhananya begitu. Berarti ada sesuatu yang membatasi, yang mengganggu relasi kita. Berarti mungkin kita sendiri bertanya, kenapa ya kalau kok saya belum bisa diterima dengan baik ya dalam Tapi suatu kan, Mo, lingkungan ya. tapi kan nggak sedikit loh orang yang denial. Ya. Iya dong. Nah, itu, ya. Iya kan? Pasti Nah. nggak sedikit loh orang yang Ya. kayak ya udahlah mungkin dia ini bodo Ya. amat gitu. Ya, Nggak sedikit loh orang kayak gitu. ya itu tadi kita bisa bertanya kenapa kok kita atau banyak orang cenderung menolak gitu ya. Sikap begitu kan sebetulnya ya kalau secara humanis kan kok negatif ya. Iya, iya. Orang cenderung selalu menolak begitu ya. Nah, berarti ya mungkin harus berproses lagi untuk mengerti ya. Nah, perbedaan satu sama lain, bagaimana membangun interaksi yang baik. Nah, di sini tema kita ya rendah hati. Kalau orang rendah hati berarti dia belajar ya, mengenal dirinya ya, lalu dia berusaha juga mengenal sesama Orang di sekitarnya lain ya. Iya.
Nah, tadi dia berproses ya, Uh-uh. sehingga dia dalam proses itu lama-kelamaan membangun suatu komunikasi yang lebih baik ya. Gila, ternyata jadi manusia tuh nggak gampang ya, Boy ya. Ya, tema manusia adalah tema yang berat ya. Iya. Nggak, maksudnya tema yang kaya tetapi yang memang terus-menerus ada di iya, dalam kan kehidupan karena kita. gesekan-gesekan sosial kita tuh luar Ya, biasa loh. ya. Dengan tema rendah hati aja nggak semua orang bisa terima gitu Betul, loh. Kan ya, maksudnya yang kayak tadi aku bilang gitu loh, nggak sedikit orang denial gitu. Ya. Bodoh amat, gue udah tajir. Ya. Gue tajir, gue cakep misalnya, Ya. gue pinter, gue punya semuanya. Ya. Bodoh amat, gue mau sombong. Nah itu, jadi egoisme itu bisa muncul karena yaitu orang memiliki banyak kriteria di dalam hidupnya. Ya, mungkin materi, mungkin apa ya, nama besar, prestise seseorang itu kadang-kadang menghalangi kita untuk belajar mengupayakan kebajikan ini yang namanya humilitas ini ya, kerendahan hati itu. Nah, salah satu cara yang menurut Romo paling pamungkas, paling ibaratnya paling bisa, the least yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan sikap rendah hati adalah ya, tadi kita berbicara tentang bagaimana saya berbicara dalam diri saya sendiri ya. Jadi kita mungkin sesering mungkin ya tadi ya masuk dalam diri kita bertanya siapa saya ini, bagaimana saya berinteraksi dengan sesama, apakah saya cukup diterima atau tidak ya. Jadi mengenal diri lah istilahnya, menjawab pertanyaan who am I, kira-kira demikian ya. Tetapi juga mungkin di sini ya, kalau kita sebagai orang Kristen ya, kan kita punya contoh-contoh yang cukup jelas juga ya di dalam kitab suci. Atau Yesus sendiri tadi saya sudah singgung contoh dia membasuh kaki misalnya ya. Itu semua apa yang diajarkan oleh Yesus ya, cinta kasih, kerendahan hati, damai ya, itu yang diwariskan kepada kita. Maka kita belajar dari dia ya. Contoh yang lain ya mungkin atau bagaimana kita berproses untuk mengenal diri, bersikap rendah hati ya, kita perlu juga belajar ya, menerima, mendengarkan orang lain, mengerti, itu tidak mudah juga ya. Belajar dari sesama kita, kalau kita dikritik, kita kita belajar lagi gitu ya, supaya ya lama kelamaan cara berpikir kita ya jadi lebih luas ya, tidak sempit gitu ya. Nah, itu penting ya dalam kehidupan kita ya. Bagaimana Sobat Matias? Karena tema sekali lagi ya, tema soal human itu kan ya ringan tapi berat gitu loh. Masalahnya tema soal rendah hati itu orang kayak apa sih gitu loh, rendah hati gitu loh. Tapi ternyata ketika kita pelajarin banyak banget dari aku pribadi gitu loh, yang kata-kata Romo tuh who am I gitu. Bahkan sesederhana itu bisa jadikan refleksi gitu ya, Mo ya. Bisa kita jadikan bahan untuk selain kita mengenal diri kita juga kita mengenal orang lain. Betul, gitu ya, Mo ya. Karena kan ya hidup kita ya sama orang lain gitu loh ya. Betul, ya apalagi ya kayak Romo bilang tadi kan gitu. Sekarang jejaring sosial apa segala macam. Kita ketemu bukan cuman sama yang fisik, tapi sama yang di ujung antah berantah sana gitu loh. Dunia sudah begitu luas ya. Gitu ya. Tapi kan karena kadang ya memang yang namanya dalam tanda petik pencitraan itu menjadi penting untuk beberapa orang gitu loh kan, mau menjadi esensial untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu loh. Cuman yang penting dalamnya tetap rendah hati, jangan lupa. Pakai istilah Romo tadi itu, Sobat Matias, yang ibarat hard di komputer, isi komputer ya kan. Kita nih harus dibersihkan terus dari virus supaya masuk folder-folder baru, file-file yang bersih tapi file-file yang bagus. Jangan kena virus gitu ya, kan menjadi berat ya. Jadi lemot. Ya, siapa yang mau hidupnya terasa berat kan? Kan hidupnya pengennya harusnya happy, gembira, ringan begitu ya. Bisa membangun interaksi ya, gitu kan. Ya itulah hidup ya. Nah, gitu ya. Itulah sukacita ya. Tapi kalau rasanya terbebani ya, berarti ya memang kita harus tadi ya menggambarkan dengan tadi ya, bahwa membersihkan ruang hati kita ibarat membersihkan
hard disk komputer kita ya, supaya menjadi berfungsi dengan baik dengan Oke. kembali ya. Ini aku barusan kepikir slightly aja sih. Kalau orang rendah hati kan dibilang ininya dengan tidak sombong gitu loh. Berarti kan diibaratkan orang rendah hati tuh dalam tanda petik harus dimiliki kasarnya untuk orang-orang yang punya gitu kan. Terus gimana nih dengan orang-orang yang tidak punya? Kasarnya udah secara materi kita nggak ada, mungkin rupa juga biasa aja, terus mungkin pinter juga biasa-biasa aja. Bagaimana sih si sikap rendah hati ini harus tetap kita selaraskan dengan rasa syukur Mo? Ya, rendah hati itu memang benar ya, berkaitan juga dengan rasa syukur ya. Kalau orang yang rendah hati, begini ya, kalau saya mau katakan bahwa siapapun itu, entah tadi ya kategorinya kaya, mampu, pandai, atau apapun dia ya, kita semua memiliki di dalam diri kita anugerah untuk bisa bersikap rendah hati ya, belajar tentang diri kita sendiri ya. Jadi kalau kembali ke kata bersyukur tadi, saya kira semua orang pasti memiliki apapun yang positif dan baik ya. Nah, mungkin kadang-kadang kita karena ingin membandingkan diri kita dengan orang lain yang memiliki kelebihan macam-macam, kita lupa melihat dengan mata kita bahwa sebetulnya Tuhan juga memberikan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Mungkin itu masih tampak kecil saja ya, dan sederhana ya. Tapi kalau orang bersyukur, kan, tanda orang yang rendah hati kan dia bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya ya. Nah, orang yang rendah hati, yang mampu bersyukur, dia juga akan mampu menemukan hal-hal yang kecil dan sederhana sebagai bentuk dari pemberian Tuhan. Di sana dia bersyukur ya, bahwa dia tidak perlu ya, harus memiliki semuanya. Memiliki semuanya, tidak perlu harus sama seperti orang lain ya, tapi dia melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan ini. Ya. Tentu saja di sana masih ada kemampuan lain yang perlu kita kembangkan. Jadi ini kan kita berbicara tentang kerendahan hati. Salah satu ya keutamaan yang kita miliki. Tetapi juga keutamaan lain perlu kita kembangkan. Ya dengan kemampuan berpikir kita, dengan ketekunan kita mengembangkan sesuatu yang kita lihat ya sebagai yang positif ya, yang baik dalam diri kita dan kita syukuri ya. Karena pada dasarnya semua orang lahir di dunia ini nolnya adalah baik ya. Kemudian lingkungan dan semua yang terjadi di hidupnya itu membuat dia punya bermacam-macam sifat. Betul ya. Gitu loh. Basicnya dia I'm sure baik. Gitu. Kemudian virus-virus ini kalau mau dibahasakan ya bahwa kita terlahir itu menurut konsep ya agama kekristenan misalnya ya. Itu kan sudah suatu peristiwa kehidupan ya, bahwa orang itu ada di dalam dunia begitu ya. Jadi nanti kemudian baru ya manusia itu dibentuk perlahan-lahan ya, melihat dunia di sekitarnya ya, mengembangkan kebajikan di dalam dirinya itu ya. Salah satunya yang kita bahas di sini ya kerendahan hati itu ya. Jadi gini, kesimpulan sederhananya kalau aku boleh menyimpulkan sedikit ya Mo ya, setiap orang itu kan pasti punya talent. Betul ya, sangat setuju ya. Punya talenta yang Tuhan kasih apapun bentuknya. Stop comparing yourself to others gitu loh. Kita itu bahaya ya. Selalu comparing dengan orang lain itu halangan itu bagi kita untuk maju ya. Itu virus satu sama dengan comparing yourself to others. Virus 2 sombong. Ya gitu loh. Maksudnya stop comparing yourself to others. Tetap rendah hati tapi tetap know your value gitu loh. Kalau kita worth, kalau kita tuh punya value, kalau kita tuh asal kita, ini tuh sebenarnya kata-kata Romo tuh semuanya berhubungan ya. Asal kita tahu apa yang kita bisa kasih. Kalau misalnya I know who I am, who I wanna be gitu ya Mo ya. Mungkin kita akan semakin ketemu lagi loh talenta-talenta tersembunyi yang ada dalam diri kita ya Mo ya. Ya kan ternyata mungkin misalnya kayak tiba-tiba nggak perlu yang grande gitu loh, tapi besar, mungkin nggak harus yang besar, tapi mungkin dari hal-hal kecil ya. Ibaratnya sekarang juga mencari orang yang pinter banget dan rendah hati mungkin jadi jarang ya Mo ya. Gitu loh. Sekarang banyak juga orang yang sudah berpunya dan tinggi hati. Saya juga gambarnya seperti talenta ya di dalam Injil itu kan. Kan sebetulnya
soalnya bukan menerima 1, menerima Oh, 5 iya, iya, atau iya, 10, iya. tapi soalnya bagaimana saya bersyukur karena Talenta yang sudah diberikan dititipkan itu, oleh dan Tuhan. kemudian bagaimana saya mengembangkannya. Hmm. Jadi bukan soal besar atau tidak, Hmm. ya, banyak atau tidak. Nah tadi, ya, jangan membandingkan talenta kita, Anda sendiri, dengan talenta orang lain. Karena Itu, masing-masing udah ya, dikasih talentanya ya, sendiri-sendiri. betul ya. Gitu loh. Jadi nggak usah yang Ya. sana bisa masak, gue cuman bisa nyanyi, ya udah beda talentanya kan, Mo ya. Ya. Ya manfaatin aja yang ada di dapur masing-masing. Gitu ya. Oke, Romo Andre, terima kasih banyak. Aduh, Sama-sama. ini tuh kesannya ringan, tapi coba deh didengerin lagi. Yang bukan cuma dengerin, tapi coba deh direnungkan lagi. Pasti jauh lebih dalam artinya, dan mungkin kita bisa belajar untuk mengenal diri kita lebih dalam lagi, bukan cuman hilangkan, maksudnya pergi dari kebisingan dunia ya Mo ya. Sendiri di kamar setel lagu meditasi, coba tanya sama diri, who am I? Ya, Yeah, Romo Andre, terima kasih. Sama-sama, Anggi, Semoga ya. sehat selalu. Terima Dan kasih, ditunggu amin, ya. ilmu-ilmu berikutnya yang bisa aku contek untuk pengembangan diri pribadi dan Sobat Matias di rumah. Amin, Romo, ya. boleh dong sekali lagi kita minta berkat buat semua Sobat Matias dimanapun mereka berada, dan Baik, kami semua yang ya. ada di sini. Terima kasih Anggi dan Sobat Matias semuanya. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini berguna bagi kita semua. Anda juga pasti bisa dengan bebas ikut berinteraksi dengan kita, memberi komentar atau memberikan cara pandang Anda. Kenapa tidak ya? Kan ini sesuatu open for improvement. Betul. Ya. Nah, dan untuk kesempatan ini mari kita bersyukur karena kita sudah membicarakan tema yang penting dan cocok ya, kena dengan pengalaman kita sebagai manusia. Kita mohon berkat Tuhan supaya kita mampu melakukannya ya, mewujudkannya dalam kehidupan kita. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu membuka kesempatan bagi kami untuk terus-menerus belajar mengenal kehendak-Mu, mengenal Engkau yang berbicara di dalam hati kami. Kami mohon ajarilah kami, berilah kami rahmat kerendahan hati. Kami mohonkan ini ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Andre, terima kasih banyak. Sama-sama, Jangan Anggi. bosan kita panggil ke sini lagi. Tidak bosan. Dan anak STF dicatat loh apa yang hari ini Romo Andre ini utarakan ya kan, sharing. Siapa tahu nanti keluar di ujian, guys. Terima kasih Romo Andre, salam sehat selalu. Semua Sobat Matias dimanapun berada, salam sehat selalu. Tetap semangat menjalani hari-hari. Pokoknya jangan putus asa. Tuhan Yesus selalu beserta kita semua. Amin. Amin ya Mo. Amin. Salam kasih untuk kita Thank you semua. Romo. Sama-sama. See you. Ya. Bye bye. Yay.